Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi sama kelompok 3. Dan sebelumnya terima kasih kepada Bapak Wira selaku dosen pengampu dari mata kuliah koperasi atau UKM. Jadi di sini untuk judul tugasnya adalah analisis strategi manajemen pada koperasi atau UMKM, dan kita berfokusnya kepada perusahaan yang namanya PT Rehan Perkasa Sarana. Oke, next. Untuk kelompok 3 seperti yang sebelumnya, di sini ada saya Ganti Setiawan dengan NIM 221339, lalu ada Muhammad Zainur Rahman dengan NIM 221736, lalu ada Ifra Ramadina Afifah Muiz dengan NIM 221342, lalu ada Rizka Purnama dengan NIM 223045. Next. Di sini untuk daftar isinya, yang di kajian teoretis pertama ada tentang UMKM alat beratnya. Kebetulan di sini PT Rehan Perkasa Sarana itu berfokus di bidang alat berat. Lalu ada manajemen koperasi dan UMKM, terus ada manajemen pemasaran dan keuangan, terus manajemen operasi dan SDM, lalu ada kewirausahaan. Next, baby. Lalu di sini ada daftar isi. Daftar isinya apa tuh? Analisis UMKM PT Rehan Perkasa Sarana. Itu yang pertama ada tentangnya. Terus ada analisis SWOT-nya, lalu ada manajemen pemasaran, terus ada PT Rehan Perkasa Sarana, lalu ada sumber daya manusia dan sistem operasional, lalu ada kewirausahaan. Next. Nah, dulu. Oke, di sini ada tentang UMKM alat berat. Ekskavator adalah jenis alat berat yang dapat digunakan dalam bentuk pekerjaan. Alat ini terdiri dari lengan atau arm, boom atau bahu, serta paket alat truk yang bisa berdiri dan digerakkan oleh tenaga hidrolis. Alasan menyewa alat berat seperti ekskavator meliputi efisiensi pekerjaan, fleksibilitas dalam memilih sesuai proyek, teknologi terkini seperti pengendalian GPS dan pengurangan biaya kepemilikan karena tidak perlu membeli atau merawat alat tersebut. PT Rehan Perkasa Sarana yang bergerak pada bidang usaha sewa alat berat. Oke, next. Nah, di sini ada bagian teoritisnya. Yang pertama ada manajemen koperasi dan UMKM. Manajemen menurut Fakhrudi Aditya dan kawan-kawan pada tahun 2023. Manajemen di UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, dan koperasi melibatkan proses perencanaan, perorganisasian, pengendalian, dan pengawasan segala aktivitas bisnis. Dan ini salah satu adalah prinsip-prinsip dari manajemen manajerial, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengendalian, dan pengawasan. Lalu ada pada UMKM, manajemen umumnya dilakukan oleh pemilik usaha atau manajer kecil. Seperti ibu saya yang mempunyai usaha jual kue, dia adalah manajer dan pemilik usahanya, dia yang mengatur keuangan dan semuanya. Mereka bertanggung jawab atas mengelola produksi. Ya, ibu saya produksi, lalu ibu saya pemasaran, ibu saya keuangan juga buat belanja, ibu saya juga staf pencatatan dan sumber daya manusia, dan dia punya pedagang dan dia kelola sendiri. Seperti itu hebatnya ibu saya, masya Allah. Kalau gimana? Terus dengan manajemen yang baik, UMKM dapat mengatasi tantangan seperti persaingan bisnis yang sengit dan fluktuasi ekonomi. Nah, fluktuasi ekonomi ini adalah lanjut manajemen pemasaran dan keuangan pada proses penjualan produk. Terdapat beberapa strategi pemasaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penjualan. Dengan menerapkan strategi pemasaran yang tepat dan efektif, diharapkan penjualan produk dapat meningkat secara signifikan, mencapai tujuan komersial yang diinginkan. Manajemen keuangan atau financial management merujuk pada semua aktivitas perusahaan yang terkait dengan perolehan, penggunaan, pengolahan, dan keuangan. Di sini pentingnya manajemen keuangan untuk kita lebih tepat lagi dalam melakukan sesuatu. Jadi penuh perhitungan. Jadi setiap usaha yang kita lakukan jadi tidak sia-sia. Nah, disitulah peran dari manajemen keuangan. Dan kalau manajemen pemasaran sendiri untuk perannya itu untuk tujuan untuk dapat meningkatnya secara signifikan tujuan komersial, yang dimana ada berbagai metode sekarang secara digital maupun non digital. Non digital contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti banner, itu masang banner di warung gitu, di warung atau di depan toko kita atau di depan kantor kita, banner kecil gitu ya, terus ada logo perusahaannya. Terus untuk digitalnya sekarang kita bisa melakukan reklame yang nyala-nyala itu yang kayak di PSD. Terus ada lagi di banner, enggak di Instagram, di Facebook, Twitter, macam-macam lah, TikTok. Nah itu pemasaran di digital. Lanjut ya. Mulai Ifra Ramadina, silakan. Selanjutnya ada manajemen operasi dan SDM atau sumber daya manusia. Manajemen operasi melibatkan pengelolaan sumber daya yang ada dengan maksimal dalam suatu proses transformasi, menghasilkan output yang lebih bermanfaat. Dengan mengelola sumber daya yang ada secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan kinerja operasionalnya. Salah satunya mengelola sumber daya manusia yang baik. Ini juga mampu meningkatkan kinerja operasi. Evaluasi kinerja secara menyeluruh menjadi langkah penting untuk mengevaluasi manajemen sumber daya manusia yang efektif, akan membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif di pasar yang kompetitif pula. Selanjutnya ada kewirausahaan. Inti dari kewirausahaan ini adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang di tengah tantangan kehidupan. Itu disampaikan oleh Sari AP dan kawan-kawannya tahun 2021. Dengan kombinasi kemauan keras, visi yang jelas, dan keberanian mengambil resiko, seorang wirausaha dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi secara luas. Oke, di bab selanjutnya ada analisis strategi manajemen pada UMKM PT Rehan Perkasa Sarana yang kita analisis kepada kelompok 3 dari saat ini. Yang pertama ini ada tentang PT Rehan Perkasa Sarana. PT Rehan Perkasa Sarana ini adalah sebuah perusahaan perseroan terbatas perorangan yang bergerak pada bidang sewa alat berat yang berlokasi di Desa Rancang-Lapa, Kecamatan Panongan, Provinsi Banten dengan kode pos 15170. PT Rehan Perkasa Sarana ini berdiri sejak tahun 2019 nih, dengan nama sebelumnya itu ada CV Putra Rehan. PT Rehan ini sebenarnya bermasalah pada legalitas perusahaan yang aktif pada 2021 dikarenakan telat membayar pajak. Pada tahun 2024 ini CV Putra Rehan ini berganti menjadi PT Rehan Perkasa Sarana yang dibantu oleh kelompok kami, kelompok 3.
Nah, PT Rehan ini ada punya visi misi. Yang pertama itu visi. Visinya ini menjadi pemimpin pasar global dalam solusi alat berat yang inovatif dan berkelanjutan dengan fokus pada keunggulan layanan pelanggan dan kepuasan karyawan. Misinya menyediakan alat berat berkualitas tinggi dan layanan sewa unggul untuk memenuhi kebutuhan konstruksi dan industri lainnya, membangun kemitraan jangka panjang dengan pelanggan melalui layanan luar biasa dan dukungan teknis. Selanjutnya berinvestasi dalam teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi dampak lingkungan. Dan juga menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung bagi karyawan sambil memberikan kesempatan bagi pengembang profesional dan pertumbuhan pribadi. Oke, untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Dini Rahman. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Di sini ada analisis SWOT. Yang pertama, strengths atau kekuatan, yaitu armada rental yang beragam, keahlian pemeliharaan dan syarat rental yang fleksibel. Yang kedua, weakness atau kelemahan, ketergantungan pada pemasukan eksternal, tertinggal kemajuan teknologi dan fluktuasi permintaan musiman. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, ekspansi pasar dan integrasi teknologi. Yang keempat ada threats atau ancaman, persaingan, perubahan regulasi, dan fluktuasi ekonomi. Nah, di sini ada manajemen pemasaran, yaitu segmentasi industri PT Rehan Perkasa Sarana ini adalah untuk perusahaan konstruksi, pertambangan, infrastruktur, dan sektor lain yang membutuhkan alat berat. Upaya yang dilakukan kelompok 3 untuk strategi promosi PT Rehan Perkasa Sarana yaitu dimanfaatkan media online seperti website, Instagram, dan Facebook Fanspage. Nah, ini ada contoh-contohnya nih. Sumber daya manusia dan sistem operasi perusahaan, strategi rekrutmen dan seleksi. Upaya kelompok 3 untuk membuat strategi rekrutmen sendiri yaitu dengan membagikan pamflet lowongan pekerjaan di media sosial yang telah dibuat sebelumnya. Dalam mengembangkan karyawan, PT Rehan mengupayakan untuk memberikan pelatihan berupa pengenalan tentang alat berat, pemeliharaan alat berat, hingga teknik operasional alat berat. Dalam sistem produksi atau operasional juga, PT Rehan selalu mengutamakan kualitas. Untuk proses distribusi sendiri, PT Rehan bekerjasama dengan perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan alat berat. Nah, ini ada rekrutmennya, bisa kita lihat sendiri. Udah, selanjutnya Rizka. Lanjutnya dibacakan oleh Rizka. Kemudian ada cost struktur, biaya pembelian dan pemeliharaan ekskavator, biaya operasional, biaya pemasaran, dan penjualan. Kemudian ada revenue stream, pendapatan dari sewa ekskavator, biaya pengiriman, dan layanan tambahan seperti operator ekskavator. Selanjutnya ada pengembangan ide bisnis. Saat ini, PT Rehan Perkasa Sarana hanya fokus pada layanan jasa ekskavator. Namun, rencana yang sedang dikembangkan oleh perusahaan untuk masa depan adalah menambah layanan lain seperti bulldozer, tower crane, truk angkut sendiri, diesel hammer, dan sebagainya. Perluasan layanan ini akan memungkinkan PT Rehan Perkasa Sarana untuk memberikan solusi konstruksi yang lebih komprehensif kepada para pelanggannya. Dengan menambahkan berbagai jenis peralatan konstruksi, perusahaan dapat menjadi mitra yang lebih handal dan dapat diandalkan dalam proyek besar maupun proyek kecil. Oke, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Oke, di sini kita kan tadi kita sudah mempresentasikan bahwa kita mempunyai website, kita membuat Instagram, dan kita membuat IG fanpage. Di sini moderator akan memperlihatkan kepada audiens dan Pak Wira seperti ini tampilan website. Seperti ini untuk link kita. Di sini masih ada tahap apa namanya, masih perbaikan ya. Di sini yang pertama ada hero ini ada kata-kata lah dengan call to action. Lalu di sini ada kata-kata tentang kami. Lalu di sini ada tentang mengapa harus memilih kami, mengapa. Di sini ada bacanya lah. Dari kualitas alat, kami menawarkan keterawatan baik, kinerja tinggi, memastikan efisiensi produksi dan pekerjaan Anda, menawarkan mengorbankan, pokoknya seperti ini. Nah, di sini juga ada produk-produk yang ditawarkan. Yang pertama ada Caterpillar, Hitachi, Jimny, Kobelco, dan Caterpillar lagi. Di sini bisa di-scroll. Dan di sini ada apa ya? Alat berat yang ditawarkan. Yang pertama ada ekskavator, yang kedua stum. Stum ini sebenarnya belum ada sih. Mudah-mudahan sih bakal ada gitu. So, ada crane, ada bulldozer. Dan di sini selain media untuk apa ya? Untuk layanan penyewaan, kita juga bisa membuat artikel. Jadi nanti kalau bisa membuat artikel di sini sih masih template aja untuk artikelnya. Dan di sini untuk websitenya sendiri udah apa ya? Udah responsif. Jadi dia bisa menyesuaikan layar. Bisa menyesuaikan layar. Seperti ini. Nah, ini untuk layar apa namanya? Layar tablet. Sudah responsif. Nah, ini untuk smartphone. Oke. Instagram kita ada bikin ini untuk ini apa namanya? Awal pamflet di sini ada lowongan pekerjaan dan di sini ada highlightnya kita bikin juga. Di sini juga selain Instagram kita ada Facebook fanpage. Yang Facebook fanpage ini yang terintegrasi dengan Instagram, jadi kita bisa mengelolanya lewat satu media yaitu Meta Business Suite. Karena kan berhubungan Facebook dan Meta, Facebook dan Instagram ini satu perusahaan yaitu Meta. Gitu. Jadi kurang lebih aja kelompok kami seperti itu aja presentasinya. Terima kasih kepada penonton yang sudah menonton, terima kasih kepada Pak Wira yang sudah membimbing kami dan menuju jalan yang benar. Terima kasih pokoknya. Oke, presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.